motor ini katanya. Traktor kayo payo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليرشد الناس إلى سبيل الهدى ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون، إني أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anak cucuku, generasi muda Islam, jamaah Jumat yang berbahagia, puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya hanya kita angkatkan ke hadirat Allah yang Maha Tinggi. Sampai hari ini, kalau kita lihat keluar, hari panen pilau manca, banyak keserak di Garut, jadi selalu puncak bukit karena cahaya matahari. Awan bararak butuh basere kabut dan sabolo, kabut naik gunung Atingga, menangi laku kepanasan. Andaikan hati kita juga diterangi oleh Allah sebagaimana matahari menerangi bumi yang cerah ini, maka pintu hati kita selalu terbuka untuk menerima aturan Allah dan patuh dan taat kepada Allah. Salah satu bukti dari kita yang hadir pada hari ini dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan kita dahulukan selangkah, kita tinggikan serantiang, di mana musala kita ini beberapa tahun yang lalu namanya Abrar,
artinya orang baik-baik. Setelah cukup rukun dan syaratnya, dan dengan mufakat dan musyawarah tokoh-tokoh masyarakat, tadi sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota bahwa Masjid Abrar sekarang namanya, dulunya Musala Abrar. Mari kita bacakan ayat setelah musala kita ini jadi masjid, yang punya Masjid Abrar. Arti dari ayat yang kita bacakan tadi, surat At-Taubah ayat 18. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya yang memakmurkan Masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang selalu rutin mendirikan salat di masjid itu dan membayarkan zakat, dan dia tidak takut kepada siapapun, hanya takutnya kepada Allah. Semoga orang-orang yang seperti itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Dan kita berharap kita yang hadir termasuk dapat petunjuk dari Allah, dan realisasinya apa orang dapat petunjuk itu, dia akan memakmurkan masjid dengan berjamaah, dengan kegiatan-kegiatan agama, membangun generasi muda, dimulai dari mengenal akidah, kemudian ibadah, dan terus melaksanakan bagaimana cara penyelenggaraan jenazah. Sekarang kalau kita lihat di kecamatan manapun di Kota Padang ini, setelah ada orang yang mengajak kita akan mencabik kapan, kemudian akan memandikan mayat, banyak yang bertolak-tolak. Ada yang mengatakan itu adalah pekerjaan manusia atau ulama. Memandikan mayat, mengafani, mensalatkan, menguburkan adalah fardu kifayah bagi orang muslim, baik ulama, baik ustaz, baik orang biasa. Andaikan ulama tidak ada lagi, apakah mayat tidak akan kita mandikan? Kaum muslimin, di mana tempat itu adalah di masjid. Itu mengenai ibadah. Tadi kita dengarkan pidato Bapak Ketua DPRD bahwa di zaman Rasulullah SAW masjid ini adalah tempat dasar untuk berpolitik. Kalau umat Islam dah ikut berpolitik, maka dia akan jadi korban politik dari orang-orang yang tidak Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya tidak buta dengan politik, walaupun tidak terjun langsung ke dalam politik itu. Bagaimana? Coba bayangkan, kalau orang berhasil di kampungnya itu biasa, tapi kalau orang berhasil di luar kampungnya itu luar biasa. Rasulullah SAW dibantu oleh beberapa sahabat yang matang dengan politik. Beliau berhasil membangun daulah Islamiyah. Beliau berhasil membangun fisik, membangun mental umat Islam, yaitunya orang Muhajirin dan orang Ansar. Itu bukan di tempat kelahiran beliau, tapi di Medina. Kaum muslimin, kenapa? Karena politik yang sehat yang dijalankan oleh Rasulullah. Kemudian terlepas dari itu, Nabi itu walaupun dibantu oleh Allah dan tidak terlepas dari bantuan semua sahabat-sahabat beliau. Kita lihat sahabat yang pertama namanya Abu Bakar. Beliau adalah diplomat kuno. Di mana semua kepandaian ini dimulai di masjid, tidak di rumah. Karena masjid itu tempat bermusyawarah, maka disebut dulu musyawarah itu
dan dipindahkan ke bahasa kita. Bahasa aslinya syura, karena orang Minang ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Syarat mengatur adat memakai, maka musyawarah di dalam Islam itu dijadikan nama tempat ibadah di Minang ini, namanya surau. Itu berasal dari kata-kata syura, namanya musyawarah. Kalau kita pergi ke kantor Bapak Ketua DPRD ini, maka masjid beliau di sana namanya Masjid Syura, tempat bermusyawarah. Kaum muslimin, yang kedua, Nabi itu dibantu oleh sahabatnya yang gagah berani, yaitunya orang yang gagah berani menegakkan kebenaran. Siapa itu? Umar bin Khattab. Kaum muslimin, jangankan manusia kafir, iblis saja takut dengan Umar bin Khattab. Kalau iblis akan datang dari jalan bypass ini, kemudian Umar datang dari Seteba melalui Kalunggu ini, maka iblis menghindar. Ditanya oleh temannya, kenapa engkau menghindar? Saya tidak suka bertemu dengan Umar bin Khattab, maka hancurlah mental saya. Kaum muslimin para jemaah, jadi politik Nabi menegakkan akidah, menyebarkan Islam, mempersatukan hati kaum muslimin, itu dimulai di masjid. Para jemaah, maka masjid bukan melulu untuk beribadah saja. Maka yang wajar meramaikan masjid itu adalah politikus Islam yang akan memulai gerak langkahnya, membangun dari kelurahannya sampai kecamatannya, sampai kotanya, sampai provinsinya, sampai negerinya. Kalau kita sudah satu kata untuk memakmurkan masjid dengan segala kegiatan itu, dan remajanya kita arahkan ke sana. Caranya bagaimana? Remaja jangan didiskreditkan. Jangan kita orang tua-tua ini takut akan digantikan oleh remaja. Kenapa? Kita yang telah tua ini tidak lama akan meninggal, walaupun kita sangat piawai mengurus segalanya. Kalau kita sudah meninggal, tabuh dibuat tidur, badan bagai juga balik pulang, katampai asal mulu jadi suruh ke tanah dan selingkah. Badarun air pamandian, balasi bunyi jemit kapan dikocong di kali limo, langkuk si tanggi ayu bungo, bararak lalu ke surau. Tipu di surau ditunjukkan, main yang salah ambek kakir. Sudah menuju ke Musaru, iyo ke pandang penguburan, tak boleh dilihat lahat, tanah selingkah kalam, main yang madok kalilat di batik papan dan sahalai. Badoroh tanah kandungan, tak tagak meja dan tubuh, menyangkut supir yang hitam, doa dibaca penghabisan. Siapa yang akan menggantikan kalau kita generasi muda? Generasi muda itu juga mentalnya kita bangun dari masjid ini. Diadakan kegiatan remaja Islam, semua program yang tidak bertentangan dengan akidah, kita restui kegiatan remaja di masjid. Maka suatu saat dia sudah tertempa dengan itu, maka kita akan digantikan oleh generasi yang lebih kuat. Tetapi kalau remaja kita diselidikkan, kita takut jabatan akan pindah kepadanya, maka tidak akan ada kemajuan. Kita sama dengan orang senam, hanya jalan di tempat, keringat keluar, baju kita basah oleh keringat, bau kita bertukar, tapi langkah kita di sana saja, tidak angsuran bertambah maju. Kaum muslimin, maka bacalah sejarah. Yang ketiga, Nabi berhasil membina umat di masjid. Siapa yang membantunya? Sahabatnya yang ketiga, namanya Utsman bin Affan. Kalau Abu Bakar diplomat dulu, Umar gagah berani, Utsman adalah sumber dana. Orang yang berpengalaman tinggi tentang Islam, kaya raya. Dimanapun kegiatan yang dilakukan oleh Nabi,
akomodasi, konsumsi, transportasi, itu yang menanggung adalah Utsman bin Affan. Jadi untuk memajukan masjid di zaman sekarang harus ada Abu Bakar baru, harus ada Umar baru, harus ada Utsman baru. Kemudian yang keempat, beliau dibantu oleh pemuda lincah yang tinggi imannya, yaitunya Ali bin Abi Thalib. Kalau bagi kita di Minang, beliau adalah bujang salaman. Alun disuruh nyalabai, alun ditagah labaranti, capek kaki ringan tangan. Ali itu kaum muslimin ketika Nabi akan hijrah ke Madinah agar orang Islam terkecoh, apa kata Nabi? Ali, mau tidak engkau bertukar tempat tidur dengan saya? Kalau rumah kita didobrak oleh kafir Quraisy, mereka tidak melihat saya di tempat saya karena saya tidur di tempat-tempat. Kaum muslimin, kalau kepala tanggung imannya Ali itu belum lagi berumah tangga, dia tidak akan mau. Nanti kalau masuk orang Quraisy itu kemudian dikapak saya dari atas selimut, maka saya yang akan meninggal, ya Rasulullah. Tapi Ali tidak begitu bertahan. Apa katanya? Saya bersedia ya Rasulullah, andaikan saya mati terserah darah saya di persada ini, maka darah akan bicara nanti di akhirat bahwa Ali bin Abi Thalib gugur dalam membantu hijrahnya Nabi. Inilah mental pemuda Islam yang harus kita tiru, berani mati menegakkan kebenaran, membantu kebenaran. Kalau 4 macam syarat yang kita sebut dalam khutbah yang pendek ini ada di negeri kita Lumpur, ada kader-kader seperti itu di Masjid Abrar, saya yakin masjid kita ini akan berhasil membentuk generasi selanjutnya yang kuat iman, mantap takwa, tinggi ilmu, dan berakhlak baik. Semoga Allah memberkahi musyawarah kita menjadi masjid. Kita tindak lanjuti dengan amal jatah, dengan amal nyata ke depan. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat ke negeri kita, kecamatan Banji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa ad-darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Allah berfirman dalam ayat ini, tiadalah kehidupan di dunia ini wahai manusia hanya permainan dan segala. Permainan itu Bapak tidak dimulai tentu kemenangannya di garis finish, di garis utara, tapi di garis finish. Untuk itu jadilah kita pemain yang baik, agar kita dalam akhir permainan keluarnya roh dari tubuh kita akan mati husnul khatimah. Kalau anggota DPRD bisa dipilih orang 2 kali periode, mungkin kali yang ketiganya pindah ke orang lain. Begitu juga wali kota, begitu juga gubernur. Penyanyi yang sangat didambakan oleh orang-orang yang suka bernyanyi. Dia naik panggung, berjingkrak, banyak orang bersorak tepuk tangan. Tapi setelah lagu selesai, dia turun panggung. Sekarang kita sedang berjalan di muka bumi Allah, di atas punggung bumi seenak kita. Tapi yakinlah, suatu saat kita akan dimasukkan ke dalam perut bumi. Pada saat itulah seluruh manusia tahu
apa sebenarnya yang dilakukannya selama itu. Untuk itu, jadilah kita pemain yang baik di bidang kita masing-masing agar Allah meredai kita di ujung usia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu aqimu sufufakum. Bapak-bapak, mari kita rapatkan saf, rapatkan bahu, ratakan tumit, matikan HP. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah
تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Enggak toh? Nah, selesai pelaksanaan sholat Jumat perdana di Musala Abrar, yang tadinya musala menjadi Masjid Abrar. Sekarang kita akan melaksanakan acara makan bersama. Ini ada nasi bungkus dari rumah makan sederhana yang disponsori oleh Ketua DPRD Bapak Sahrial Kani sebagai putra daerah dari Kampung Merapak, Kelurahan Kalumbuk sendiri. Beliau merupakan motivator dan juga sebagai penasihat di Masjid Abrar ini. Alhamdulillah pelaksanaan sholat sangat cukup meriah dan penuh, melimpah keluar karena mungkin antusiasme dari warga sangat menyambut positif masjid ini berdiri. Ya, kita makan bersama ini bersama Ustadz Dari. Kita live streaming ini. Iya, jangan sampai nggak ada yang kebagian. Orang napu jangan tinggal loh. Jangan tinggal orang napu mereka. Apa? Ande. Basuh tangan, Pak. Lo apa? Lo sekus Pak. Lo sekus Pak nampak Pak. Nampak Pak lo sekus. Apa nampak lo keluar? Oke. Alhamdulillah antusiasme warga didukung oleh remaja-remaja ini. Remaja-remaja nanti yang akan jadi calon pemimpin. Belakang belum leh. Belakang maksudnya. Bah. Bagi gue sampai Bu belakang. Ini yang ada bungko ya. Alhamdulillah. Aduh, isu. Aja tuh. Lihat tangan belakang. Iya, aman dia. Biasa ya. Aduh, kita mana Pak sih? Ya. Alhamdulillah. Kau sampai nak dapat apa-apa belakang kau di belakang masuk lah. Alun lah itu belakang saya yang alun dapat. Itu yang disudik tu yang ditonggak. Yang dari sini masuk dari sini tu masuk lah. Tuh. Yo, dari luar masuk. Dah. Mete. Yang tu lah yang ditonggak, Lah. Alhamdulillah. Boleh. Makasih. Udah, nasi ke rumah. Udah dapat nasi. Nasi lah dapat. Nasi lah dapat. Ada. Halal. Ketua, kau untuk siapa tak? Tidak. Kau cah? Tidak ada. Bang, agi tu bang. Ini tu abang tu. Agi tu abang siap. Abang. Dah agi tu jualan sonda. Jangan dua kok. Agi tu jualan sonda. Ni siapnya. Iya, dia. Halo po. Boleh man. Ambo dah ada ke dia ambo live lo. Live. Mantap.